Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra. Kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial, masih anget banget karena telah membawa harum nama Kulon Progo di kancah nasional, yaitu musisi Kulon Progo untuk menempati harapan 2 ya, juara harapan 2 dari 416 peserta. Sebelum kita lanjut buat menginterview teman-teman di sini, mari kita simak dulu videonya. Lagu ini tiba-tiba makin lama makin enak dan lagunya gampang diingat ya. Nusantara. Salah satu karyanya yang nempel di telinga saya sampai ke Bandung adalah Kulon Progo. Terima kasih. Seniman itu halu. Nusantara kaya alamnya, benih cinta dari sang pencipta. Ini benih dari sang pencipta. Itu kalian menggambarkannya dengan sangat brilian. Kosakatanya simple tapi maknanya dalam. Congratulations dan thank you udah bikin lagu seperti ini. Brilliant. Selamat kepada harapan kedua jatuh kepada musisi Kulon Progo. Ragam adat istiadat suku dan budaya. Mari kita sambut musisi Kulon Progo. Ada Hero Hirda, ada Agil, ada juga Penot. Ya sebelum lebih jauh ya, aku mau cerita sedikit teman-teman. Sebelum aku tag podcast ini, aku tadi kan bangun tidur. Nah, terus aku itu kan seneng lihat musik-musik orkes gitu ya. Kebetulan kan yang lagi anget banget itu musiknya Erwin Gutawa yang featuring sama Tulus yang nyanyiin lagu Chrisye gitu. Nah, setelah itu kan ada rekomendasi video Lati. Nah, kan di situ aku juga pernah bikin karya sama teman-teman yang musik IDM. Terus ngerasa gini, aku sumpah ya, pas pagi itu karena teman-teman musisi KP juga menginspirasi aku dalam berkarya, aku itu merinding sambil nangis. Ini sumpah, yakin ini, bener-bener ngalami aku tadi pagi. True story, bener-bener. Soalnya gini, karena sempat ada tanggapan dari Hirda juga kemarin sempat ramai di Facebook gitu ya, ada tentang tanggapan beberapa komen kok ini apa sih nggak bikin karya tapi kok komen-komen terus. Terus aku itu ngerasa kayak asem ya, jebul dan keren banget sih teman-teman musisi KP itu. Amin. Bisa membawa nama daerah. Amin, amin. Keren banget. Makasih Mas Ruben. Sampai ke nasional loh. 416 ya, bener ya? Iya, 419. Oh 19, oh banyak banget. Aku traktir habis ini mas. Ini bisa diceritain nggak sih awal mulanya itu gimana? Kan kemarin sampai Jakarta, kan itu tahapannya banyak banget toh. Dasarnya gimana? Supaya teman-teman itu juga tahu gimana sih sejarahnya bisa tercipta. Monggo Mas Pinot. Dari awal aku kerja ya. Iya dari awal kita ada info ya. Mas Hirda ya itu Mas Hirda ya. Iya. Ada info kita tahu dari acara Kemenparekraf itu ada bikin ini nih untuk komunitas. Terus Mas Hirda bilang sama teman-teman ini gimana ini? Gas enggak? Ya gas lah, masa enggak? Asik. Nggak ada obat. Enggak ada. Obatnya nggak ada. Emang nggak bisa diobatin. Nah itu awalnya itu sih cuma dari itu terus akhirnya kita workshop karena itu mepet ya Mas Hirda ya. Mepet. Iya, waktunya Katanya nggak nyampe seminggu ya itu ya? Persiapannya? Iya, enggak sampai seminggu bener. Berapa hari? Paling sekitar 5 Lima hari. kita dapat info itu terus kita bikin lagu. Waktu itu karena malam itu cuma aku sama Mas Pinot, sepertinya kurang kita panggil Mas Agil karena dia jago di bagian lirik seperti itu. Terus kita workshop, sound desainnya mau kemana, terus ini nih lagunya mau kemana gitu. Nah kita semalaman di situ bikin lagu, bikin notasi, setelah itu langsung record. Langsung. Eh, Terus awalnya awalnya taunya itu kalau ada lomba itu gimana awalnya? Dari ini sosmed. Dari sosmed. Karena kan kebetulan emang dari kemarin tuh musisi Kulon Progo emang sama Kemenparekraf agak sedikit deket gitu loh. Nah kebetulan ada info itu langsung sikat.
Berarti ada kaitannya juga nggak? Kan sebelum ini juga bikin event juga. Event yang Menteri Musik Fest. Itu. Sebenarnya nggak ada kaitannya sih. Jadi semua yang berjalan itu emang mengalir benar-benar mengalir gitu Mas Ruben. Dari awal bikin lagu tentang COVID itu loh. Jadi teman-teman musisi Kulon Progo bikin lagu untuk penggalangan dana pembelian APD. Awal mulanya dari situ. Nah terus kebetulan viral sama Pak Hasto ditelepon. Pak Hasto tuh ketua kepala BKKBN itu ditelepon untuk merebranding lagu Damai Kulon Progo gitu. Nah setelah itu progres musisi Kulon Progo kita ngadain event Menureh Musik Fest. Setelah Menureh Musik Fest, nah kita ikut lomba cipta lagu yang diadain oleh Kemenparekraf dan alhamdulillah masuk 5 besar dari 419 peserta ya. Seluruh Indonesia. 419. Mantap lah ya. Itu berarti dari seluruh Nusantara ya? Dari ujung sampai ujung. Iya, seluruh Nusantara. Terus gimana proses awalnya? Kan tadi pengkaryaannya itu, terus pembagian perannya gimana kalian dari masing-masing? Nah, yang kita butuhkan itu vokalis ya Mas Benot. Ya, setelah akhirnya kita sepakat dari workshop untuk musik ya, dari workshop untuk musik ini udah sepakat, akhirnya kita juga workshop untuk ini siapa aja nih yang kayaknya ini mau ngisi. Yang paling pas untuk lagu ini nih gitu lah, yang apa ya? Karena lagu kan ya intinya kan dari lagu itu kan vokalis itu akan sangat nomor satu menurut saya itu vokalis itu. Ujung tombaknya di vokalis. Iya, ujung tombaknya dari pesan yang disampaikan lagu itu akan maksimal kalau vokalisnya benar-benar pas bawainnya itu loh. Nah, setelah kita workshop akhirnya itu tadi kita dapat nama beberapa nama itu. Beberapa nama teman-teman musisi Kulon Progo ada Mbak Cisa, ada Caca, ada Dion sama Rosyid itu. Awalnya berapa orang yang terus difilter itu? Ya dari semua grup semua anggota sih kita ini yang paling pas untuk lagu ini siapa nih gitu loh. Karena kemarin kan kita juga kita udah kita list kan. sempat bikin terus list. pertimbangannya apa? Kenapa memilih yang itu orangnya? Maksudnya ada Cisa, ada Rosyid itu. Warna suara yang aku butuhkan sih. Menyesuaikan lagu Dan warna vokal. Karena kebetulan juga kemarin juri juga kalian sendiri aja. Warna vokal kalian udah kuat. Aku pengen nembaknya di situ itu loh. Warna vokal sih. Lebih ke sampai warna. kecantol gitu ya. Iya, itu yang bikin. Bahkan seorang Meli pun langsung mikir, wah ini kalian tuh kuat masing-masing gitu. Termasuk udah setelah dapat nama urutannya nih. Nah, ini di mana. Nah, itu juga kita pikirkan sampai situ. Ini yang pertama siapa ini harus nyantol dulu nih. Harus mencuri perhatian dulu nih. Ya udah, Cisa kan karakternya kayak gitu kan. Jadi langsung opennya itu ya. Iya, Cisa yang harus buka ini. Dan ada satu Mas Benot yang mungkin teman-teman belum tahu. Jadi ketika vokalis itu diajak untuk rekaman, mereka tuh belum tahu lagunya. Berarti langsung pas rekaman. Iya, jadi cuma nih Mbak Cisa, Caca, kita rekaman itu, kita rekaman. Tapi tahu nggak untuk itu, untuk acara itu? Nggak tahu. Karena mepet tadi Mas. Karena mepet, terus si vokalis tadi di studio, ini lagunya yang mana? Lagunya ini, notasinya begini, langsung direct full di situ. Seharian. Tapi luar biasa sih, makasih teman-teman yang mau terlibat di agenda ini. Yes. Berarti dari masing-masing kalian itu Erda lebih apa yang bikin story-nya atau gimana? Notasi kalau Mas Benot yang bikin musiknya, nada dan lain-lain. Aransemen, terus Agil lirik ya. Yeah. Nah, yang memperkuat ini kan juga lirik juga. Nah, kemarin Kak Agil itu sempat dapat poin banget ini. Wah, Gil, kamu dapat poin ini, Gil. Komennya Meli kan ada salah satu bagian penggalan lirik yang musisi seniman itu harus halu. Yeah. Gitu kan. Itu gimana perasaanmu, Gil, pas denger, wah, ternyata dapat ya pesannya gitu. Bangga ya sebenarnya. Cuman justru itu menjadi PR untuk diriku sendiri ya. Karena menurutku dalam berkarya itu karya kan continue. Dan continue-nya itu harus progress gitu loh. Artinya ketika kemarin mendapatkan poin, katakanlah lirikku di sini nih. Progresku ke depan harus
lebih lagi gitu loh. Nah itu yang menjadi PR untukku, terus belajar gitu loh. Terus belajar lagi gimana caranya supaya rekam jejak karyanya itu, historinya itu bisa naik gitu. Biar lebih halu lagi gitu ya. Biar lebih halu lagi. Tapi ada fun fact itu di situ. Fun fact-nya Jadi gimana? sebenarnya lirik awalnya itu adalah Nusantara kaya alamnya, bukti cinta dari sang pencipta. Bukan benih tapi bukti. Kenapa memutuskan untuk mengganti jadi Nah benih? itu dia pentingnya workshop. Jadi ketika kita berkumpul nih, karena mungkin teman-teman ngiranya kalau kita tugasnya dibagi antara misal Mas Rida notasi, aku lirik, Mas Penot aransemen. Tapi faktanya di lapangan itu ketika kita berkarya itu saling berkesinambungan. Jadi kita tetap harus konsultasi nih satu sama lain kayak, Gil ini kayaknya nadanya seperti ini, liriknya lebih bagusnya yang lebih catchy. Oh, gitu. mencocokkannya. Iya kayak gitu. Iya. Akhirnya ketemulah benih itu tadi. Kayaknya biasa kan bukti waktu itu kan Iya. dia kan bilang bukti ini coba buktinya diganti lah ini Ganti apa. sesuatu yang lebih. Ada Ini yang kurang biasa ya. banget ya bukti, kalau cuman bukti itu biasa gitu loh. Nah dari situ pentingnya workshop ya, kayak notasi juga ada gini di bridge juga. Iya. Bridge-nya dia kayak gini gimana? Coba kalau pas bagian bridge-nya kayak gini gimana? Oh lebih enak ini. Nah akhirnya kayak gitu. Terus aransemen kan aku bikin kerangka dulu nih, kayak gitu. Ya sama mereka jangan kayak gini, kayak ini yang ini simpel aja. Nah itu terus baru ininya kayak gini ya. Tetap sama, kita tim juga kayak gitu. Jadi nggak terus lepas itu loh. Kamu lepas, ini lepas lirik, aransemen lepas, enggak. Jadi Itu bisa terjadi nanti, tapi malah terjadinya ego masing-masing keluar. Iya. itu. Iya. Terus menyatukannya gimana? Ada yang mengkontrol nggak dari kalian yang mengambil keputusan? Mungkin progresnya itu ya yang mengontrol itu. Jadi workshop itu kan apa ya? Jadi ini posisinya di tengah nih. Iya. Sama-sama ketarik itu pada akhirnya ketemu di tengah lagi gitu. Tujuannya. Ada satu visi yang sama satu visi itu. yang Visi yang sama. Gitu sih. Terus kalau dari kalian sendiri ngerasa nggak habis dari pengkaryaan ini ada pertanggungjawaban yang lebih nggak sih? Apalagi Agil kan dapat yuk. Mesti Agil juga akan mikir di sisi lain. Wah ini berarti aku besok harus bikin karya yang lebih naik lagi dong. Iya tentu. Terus ngaruh juga nggak? Maksudnya dengan adanya karya ini kalian akan membuat sesuatu yang baru lagi nggak pertanggungjawabannya setelah itu? Kan ada beban juga di situ. Iya pasti. Pasti kalau itu. Pasti. Jadi progres itu selalu ada terus dan terus. Entah dari musisi kelompok atau masing-masing dari kita kan menyampaikan masing-masing. Iya. Nah dari awal mula kita sebenarnya kita ngajakin Agil tuh lebih daripada ke apa ya Mas Penot ya, pembaruan atau jadi kita ini fungsinya mengajak teman-teman musisi muda gitu loh. Karena awalnya kan mungkin kalau aku sama Mas Penot udah biasa berkecimpung di sini, jadi harus ada pembaruan seperti Mas Agil, seperti teman-teman yang lain gitu. Caca, Rose, Dion, atau ya bahkan mungkin nama-nama baru itu di Kulon Progo sini gitu. Jadi harus ada masukan terus. Gitu. Apalagi kalau dalam formasi tersebut ya dari tadi ngomongin ujung tombak tadi ya, kan warna vokal dari masing-masing memang beda banget ya dari masing-masing dan unggul ya di situ. Berarti bisa dikatakan kalau dari awal pun dari pembentukan lagu, wah ini yang aku sasar lebih ke vokal gitu, bukan nggak? Seperti itu nggak? Atau gimana? Atau lebih menyasar? Kan ada dari masing-masing itu ada yang membawa nama daerah juga. Kenapa kalian memutuskan memakai nama nasional gitu? Kan ada yang pakai nama, misalnya kenapa nggak pakai nama Jogja atau nama Kulon Progo? Kan yang dari lainnya ada juga Jember pakai nama Jember juga gitu loh. Penjudulan ya, pemilihan lagu penjudulan lagu dan lain-lain. Itu lebih ke apa ya Mas Penot ya? Kita menangkap kan kemarin ada petunjuk apa juknis ya? Juknis ya. Teknis gitulah. Kita kan ada beberapa poin di situ. Nah kita lebih menangkap itunya sih. Jadi mungkin harus seperti juknis itu poin pertama ada yang harus memakai alat musik daerah. Itu harus. Seperti itu. Sama boleh memakai bahasa daerah. Ya. Cuman boleh kan? Boleh Boleh. Nggak harus gitu. Kenapa tidak menggunakan bahasa daerah? Ya karena kita milihnya ke yang ini nanti kan Universal. Kemenparekraf ini kan nasional. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu ya outputnya harus bisa universal. Nah, jadi kalau aku sendiri lebih ke ini sih,
Indonesia, Nusantara. Ini bahasa persatuannya apa sih? Yes, Bahasa Indonesia. Indonesia kan. Nah, jadi aku pengen tahu orang itu ketika dengar teman-teman saudara-saudara kita yang dari Aceh, yang dari Sulawesi, yang dari Papua itu bisa tahu makna dari lagu ini. Bisa tersampaikan karena ini bahasa persatuan kita itu. Aku lebih ke situ sih. Dari masing-masing lagu itu kan juga ada unsur yang kedaerahannya ya. Kalau dari penciptaan karya ini tuh unsurnya apa? Dari daerah sini yang lokalan sini. Ada kerumpiung sama angguk Mas di situ. Kerumpiung dan angguk. Iya, saya masukin unsur kerumpiung itu ya. Kalau kerumpiung aku sempet dikit Denger dengar, ya, denger ya kerumpiungnya. Angguknya bagian mana? Angguknya di notasinya Mas. Notasi ya. Oh, jenis notasinya. Notasinya di ref itu notasi angguk. Nusantara kaya alamnya, benih cinta, tang ting tang ting tang tang, Oh, iya, tang iya, teng iya. tang tang teng. Itu kan angguk. Nah, Angguk banget. nah ya. di situ angguknya masuk. Berarti di Terus- situ Nah, kan ada itu kan. Nah, itu kan dari angguk. Cuman aku balik. Aku cepetin sih. Aku tuh gini Mas Ruben, sampai sekarang tuh dengerin lagunya tuh masih merinding gitu. Aku tuh kurang ajar banget ya sama Mas Penot itu. Jadi pas workshop gitu kan, di sisi lain aku kok nggak nangkep ya, kayak wah ini kok kayak bundet kayak buntu itu. Di akhir lagu itu kan ada kan Nusantara, terus ada dari Jakarta ada apa itu Tekyan, terus Tekyan, ya. ada sampai di sini wah itu wajila sangat banget. Itu Mas Penot itu. jebul pinter ya Bang ya. Iya. Aku pas dengerin, ini kalau dikasih gini gimana Mas Penot gitu. Wah, langsung berhenti gitu. Gila, sangar. Nggak, di ending lagu itu aku tuh punya bayangan imajinasi ya. Jadi itu kan kita ceritanya Nusantara kan. Terus di situ putaran pertama Sape, terus apa ya? Ada Sasando Rote, ada Sapi Batak, terus ada Tekyan Betawi, Gamelan, terus ada apa ya suling-suling Sunda juga. Nah, jadi di situ tuh kayak ada anak-anak kecil yang jejer-jejer terus bawa bendera Indonesia gitu loh. Sambil nyanyi Nusantara, imajinasiku tuh kesana waktu aku bikin aransemen itu. Ada tantangan tersendiri nggak? Kan dari masing-masing alat musik Nusantara itu kan berbeda-beda jenisnya, terus feel-nya kan berbeda. Cara memasukkannya ke musiknya itu gimana? Itu lebih ke nguliknya Mas, karena itu kan satu chord ya Mas Penot. Iya. Satu Satu chord. chord, sedangkan alat musik Nah, alat musik daerah kan beda-beda kayak pakem gamelan Jawa aja dia dari bass kan. Arahnya bass lah, entah itu tuningnya agak rendah, agak tinggi, cuman pakemnya di bass kan biasanya. Terus kalau yang lain kan ada yang dari A, terus ada yang dari G, ada yang dari E kayak gitu loh. Alat musik yang lain itu loh. Nah, ada dasarnya lebih dominan ke sana. Jadi ya kita cari titik tengahnya aja nih. Ini master tune-nya nih yang kita akalin master tune-nya aja. Ini masih masuk ke yang ikut rendahnya apa yang tingginya nih. Nah, pertimbangannya sih di situ aja sih. Lebih ke ini biar satu chord kan kebetulan itu dari C ya nadanya, kita kan dari chord C ya. sama yang jelas gak nabrak ini Mas vokalnya. Iya. Karena Nah, vokalnya kan juga. Nusantara. Ulang-ulang terus Nusantara. Repetitif ya di situ ya. Iya, jadi itu sih kecerdasan Mas Penot diuji di situ. Jadi ketika Nusantara terus tenet terus Nusantara lagi. Ganti lagi. Dong. Luar biasa itu. Padahal dalam waktu yang singkat ya Mas Benot ya. Wah itu semalaman. Itu menjelang pagi itu aku Nah. dapat ide itu. Itu menjelang pagi, mereka kayaknya udah pada tidur-tidur Aku udah tidur nungguinnya kan. ya. Terus aku dapat ide gitu. Wah, ini coba kayaknya ini. Terus aku bayangin lagi ini harus ada anak kecil ini. Karena dari awal juga konsep kita bikin lagu juga yang mudah dimengerti, yang mudah dinyanyikan untuk semua usia. Ya. Nah, itu kan dari anak-anak, dewasa sampai simbah-simbah pun nyanyinya gampang, nggak ribet gitu loh. Nah, itu kunci dari apa ya? Industri mungkin ya Mas Irda ya. Industri lagu kayak gitu ya. Industri. Terus mungkin ini yang menjadi pembeda di kitanya ya, kalau dibanding teman-teman yang lain, Iya. teman-teman dari Nias, dari Papua, dari Jember, dari Kalimantan, bukan terus membeda-bedakan itu enggak. Ya khasnya apa? Karena kan yang dari Nias jelas, dia Nias banget. Iya. Papua jelas Papua banget, Jember banget, Kalimantan banget. Nah,
sedangkan kita memilih ke jalan tengahnya seluruh Indonesia. Supaya menasional gitu ya. Iya. Iya. Nambahin sedikit sih Mas Ruben, kalau aku dari bikin liriknya juga tuh kan membayangkan kayak naik para layang dari ujung sampai ujung. Kayak Indonesia tuh kan sebenarnya kaya banget itu loh. Aku baru menyadari ini juga bahwa ternyata Indonesia tuh emang bener-bener kaya gitu loh. Bener-bener orangnya juga otentik, unik, suku budayanya juga macem-macem. Kemarin aja di Jakarta baru dari 5 daerah aja udah kelihatan banget kayak Ada yang different iya, kayak aneka banget. ragam ya. Apalagi seluruh Indonesia. Dan di situ aku mikirnya kayak ini sayang banget kalau kita nggak memperkenalkan Indonesia ke kancah dunia gitu loh. Makanya ketika bikin liriknya juga yang universal seluruh Indonesia, harapannya ketika nanti orang luar negeri pun mendengarkan bisa kayak wah Indonesia emang banget ya. Indonesia emang bener-bener gitu sih. Berarti kamu memvisualkan dulu ya, dari visual mem-POV-kan Iya. para layang itu ya. Membayangkan Awalnya pas karena Mas bikin Irda lirik. Mas Irda kan bikin notasi tuh. Ha-ha. Terus Mas Irda langsung ngomong, "Gil, aku membayanginnya tuh kayak kita lagi di atas laut." Aku langsung aduh ini kan pusnya kayak ditodong senjata sebenarnya Mas Ruben ya. Kayak Mas Penot sama Mas Irda itu nelpon, "Gil, kosong enggak? Ayo datang ke sini." Oke, datang. "Gil, ini ada lomba gini, gas enggak?" "Gas, Mas. Ayo gas. Tapi tinggal 5 hari." Kan kayak ditodong senjata nih. Udah ngomong gas tapi tinggal 5 hari. Gas 5 hari. Itu dia di situ, makanya langsung kayak Mas Irda ngomong ini bayangannya kayak gini, aku langsung ya di situ tak cobalah otak ini. Aku coba untuk semampuku membayangkan dan ya seperti ini jadinya. Itu. Iya sih, aku ngerasain di Agil tuh waktu itu semalam ya, kamu nggak sampai 1 jam ini bikin liriknya. Nggak nyampe 1 Nggak jam. karena kan waktu itu aku disuruh Mas Pinot bikin notasi gitu kan. Aku udah punya pancingan satu lirik di awal itu. Iya, birunya. Birunya laut mengelilingi pulau-pulau. Gil terusin. Bingung kan? Kan soalnya kan aku bebasin gitu kan. Bebas lah Gil, bebas lah gitu. Itu mungkin yang bikin bingung karena udah ada satu pancingan kata itu tuh, terus wah ini harus diterusin nih, nggak beda jauh dari ini. Kesemestaan ya, Ge. Iya. Itu juga ngaruh nggak sih? Kan awalnya dulu kamu juga bikin lagu di Roti Mentega itu. Kan penulisan liriknya hampir-hampir sama dengan itu. Iya sih. Atau ada yang membedakan, ini menantang banget ini? Kalau sebenarnya nggak jauh beda ya, karena aku kalau membuat lirik emang lebih ke semesta gitu. Ya seperti itu, cuman ya itu tadi yang bikin tantangan adalah ketika Mas Irda sudah memberikan seperti itu dan Mas Penot juga ini waktu nelpon, aduh Gil, project apa ini Mas Penot? Ya pokoknya datang aja, nanti kamu mikirin Nusantara. Gimana tuh, suruh mikirin Nusantara kan ini, aduh Seluas itu ya? Seluas itu nggak tahu mau kemana arahnya? Itu dia, tantangannya di situ sebenarnya, tapi Cuman aku nelfonnya kasih clue. Kalau kamu dengar kata Nusantara itu apa? Udah. Cuman itu. Apa Gil yang pertama kali kamu Dia bingung, bayangin? makanya Nusantara. kosong, nggak ada yang dibayangin, nggak ada yang dibayangin, kosong, jujur kosong. Baru waktu kumpul, waktu ketemu itu ya disitulah baru mikir dan kayak wah shit, emang Nusantara tuh emang luar biasa sih. Kalau aku sukanya gini Mas, jadi ketika kemarin kan aku tuh belum kebayangin kalau lagunya itu jadi semerinding ini gitu loh. Aku cuma bikin notasi gitu tuh, terus Mas Agil selesai lirik gitu dinyanyiin bareng-bareng tuh, ada beberapa part yang jadi keren banget loh, kayak yang diomongin Teh Meli itu seperti benih cinta dari Sang Pencipta, terus dari penjudulan juga kan persembahan semesta, berarti Indonesia ini kan emang hadiah dari Tuhan, dari semesta gitu loh. Gitu sih. Persembahan semesta gitu ya berarti. Iya. Persembahan semesta. Kenapa ada kata benih itu kan juga dari situ. Berarti dari yang luas terus ini loh Indonesia gitu ya. Iya. Kalian menyampaikan. Itu ada poin-poin penting sih, ada di lirik, di aransemen dan lain-lain. Kalau kalian ngerasa ada, kan itu poin-poin plusnya ya. Ada nggak dari kurangnya yang aku sebenarnya pengen memperbaiki ini ya, gitu ada nggak dari yang hasilnya kemarin? Atau ya kalian totally ya udah pasrah aja, udah total dengan proses yang singkat, ya udahlah gini aja gitu. Pembaruan aku pengennya tuh Apa ada aransemen ulang atau apa gitu, ada nggak pemikiran? penjurian ulang.
Wah itu ya. Nah, itu sempat jadi omongan netizen juga Mas Vino. Oh, iya kan? Iya kan? Kan beberapa netizen itu juga bilang kalau ini tuh sebenarnya musisi KP itu layak juara. Iya. Nah, Tapi maksudnya secara komentar. Ya kita gini aja, maksudnya kita terima apa yang sudah terjadi karena sampai 5 besar pun kita sangat bersyukur gitu. Bagus banget. Iya. Aku tuh kemarin aku kan nggak ikut nyanyi, aku di backstage sih. Aku liatin jurinya itu dari awal dari Nias, kayaknya kok ada apa? Teh Meli bilang lagu kalian itu terlalu diulang-ulang, terlalu menceritakannya itu terlalu apa itu kayak benang kusut gitu loh, kata Meli gitu kan. Terus yang kedua dari Kalimantan juga gitu. Terus pas ketiga yang dari Kulon Progo nih, dia bilang, wah kayaknya tuh komentarnya nggak ada yang apa Minus. minus gitu loh. Iya, ada secara komen dia. Nah setelah itu kan di grup musisi Kulon Progo, grup WA itu kan terus apa Fix juara udah- satu iya, ya. udah optimis gitu loh. Tapi setelah penjurian Yang pertama kali dipanggil, aku jujur kaget loh itu, yang pertama kali dipanggil malah. Kan Mas Vino itu gribia gitu di panggung gitu. Tapi ya gini, ada sesuatu hal yang menurutku nggak penting-penting amat. Maksudnya gini, ketika kalian juara berapapun, ketika sudah mencapai 5 besar, bahkan mungkin nggak juara pun, iya ketika sudah dibawa ke nasional itu udah keren banget menurutku. iya sih. Soalnya kemarin sempat Cisa itu DM aku, katanya gini, maaf banget ya, I'm so sorry karena nggak maksimal hasilnya dan lain-lain bla 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 panjang gitu loh. Loh, aku malah mikirnya gini, aku tuh nggak peduli berapapun juaramu, ketika ada nama Kulon Progo yang udah masuk ke nasional itu wis poin plus banget menurutku kayak gitu. Apa? Oh, iya. Aku dulu apa kamu dulu? Kamu Mas Winat. Kalau pribadi aku kemarin terus terang, ya aku alhamdulillah dapat pengalaman yang luar biasa ya dari acara itu. Aku jadi punya saudara dari Nias, dari Kalimantan, dari Pasar. Kemarin telepon aku juga, masih ini aku punya saudara-saudara baru nih. Pengen kolaps, kapan nih kita agendakan? Nah kayak gitu loh. Jadi aku lebih ke situnya sih. Akhirnya dapat saudara, kita punya gambaran-gambaran baru. Kalau di tempatmu kayak apa sih, kalau di Kulon Progo kayak apa, kalau di sana kayak apa, movementnya seperti apa. Nah itu kita bener-bener share pengalaman itu loh. Kita jadi tahu berarti Indonesia ini, masih ada PR yang kayak gini ya gitu loh. Itu hampir sama PR-nya. Punya sudut pandang baru ya, karena Iya. ternyata Indonesia luas dan masing-masing daerah itu punya keanekaragaman. Iya, kalau dari segi kekecewaan ya siapa yang gak kecewa kan? Iya. Aku maju pertama. Aku kaget loh, bener-bener kaget loh itu. Waktu JR kan, paling gak ntar majunya ke berapa. Terus giliran blank itu, aku yang pertama tuh. Karena aku merasa gini loh, waktu itu tuh aku ngerasa vibe-nya di sini tuh udah luar biasa. Yeah. Jadi doa dan dukungan dari masyarakat Kulon Progo dan pemerintah Kulon Progo itu emang menurut saya tuh luar biasa banget. Jadi terasa kayak gini tuh aku ada kayak beban tuh di sini tuh. Aku menanggung ini. Iya. Kulon Progo itu Apalagi ada yang di naik sini. satu itu pas terakhir itu ya. Iya. Terus begitu aku maju pertama itu rasanya, aduh aku ngecewain. Ngerasanya gitu ya Mas Vinat? Iya, aduh maaf aku mengecewakan. Aku mengecewakan Kulon Progo. Sama ini. juga yang diutarakan Cisa tadi. Iya, aku di situ. Aku makanya sempat terpukul habis ke backstage itu sempat aku diam dulu. Jadi ya teman-teman yang nguatin sih. Udah. Kita udah ini. Tapi yang Dari perlu- kamu kan gimana ada? Tapi yang perlu kita ketahui sih sebenarnya awal mula kita bikin ini tuh nggak muluk-muluk sih, lebih ke berkarya ya Mas Minot ya. Iya. Iya. Lebih ke berkarya. Kalau alhamdulillah, kalau juara ya alhamdulillah, kalau nggak pun kan katanya yang penting dapat sertifikat gitu kan, Nah. sertifikat dari Kemenparekraf gitu. Kita juga udah punya plan sebenarnya Mas Indra ya. Kalau ini misalnya Nggak masuk, juara, nggak juara, ya. kita bikin karya untuk musisi, nanti bikin klip buat ininya, buat YouTube-nya kayak gitu loh. Ini kan si Mas Pinot gol panitia kan, dikabarin kalau masuk 5 besar gitu. Di situ kita saling menguatkan dalam artian ya wes lah, jangan jumawa dulu gitu. Iya. Jumawa. Ya paling maksudnya tuh setidaknya kita sudah sampai di tahap itu gitu. Entah nanti terjadinya juara 1, 2, 3 atau berapa itu tuh nggak dipikirin gitu. Tapi lebih apa ya? Aku kan ikut ke Jakarta kemarin. Iya. Mereka pada GR lagi gladi resik gitu. Gimana dari pengamatanmu di situ dan? Nah, aku kan di depan nih, di dekat panitia sama vendor sama teman-teman itu. Pada nyanyi baji lah aku. Kok
kok nyanyi gitu kan, loh kok nyanyi. Terus ada yang setelah selesai mereka siarkan ada yang hidup belum Progo gitu. Beneran itu sumpah gitu katanya Tunggu, gitu. itu nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu ini. Apal teman-teman? Hafal. Berhasil berarti lagu kalian ya? Ngeracun banget Ya, itu. semoga sih, semoga amin. Nempel katanya. Nempel, Nempel. melekat. Kalau kata Helmi Yahya ya, Helmi Yahya bilang kan nempel itu, terngiang-ngiang itu. Apalagi Helmi Yahya ketika mengkomentari sambil menyanyikan. Kalau menurut saya Om Helmi Yahya itu karena dia orang televisi kan, jadi Nah. sudut pandangnya memang sudut pandang industri nih. Industri kayak gitu. banget. Iya. Dia dari sudut pandang industri kalau menurut saya. Nah itu kan ada poin hook. Hook itu siapa sih yang nyaranin dari kalian bertiga? Yang ololop itu apa sih sebenarnya? Kagak jelas banget Iya. tapi nempel banget. Itu kemarin Mas Penot yang isi itu. Ah. Kita jujur aja nggak kepikiran, cuma petikan gitar terus yang pertama si Caca Mbak Cisa nyanyi gitu. Tiba-tiba nih, Tiga sih. ini harus ada racunnya. Gimana Mas Ronald itu? Toloret. Kok bisa gitu? Kata-katanya tidak jelas tapi bener-bener nyantol. Ya aku ngambil sebenarnya itu dari nada anggo itu tadi loh. Cuman aku cepetin kayak gitu loh. Nah, aku pengen ada ini sih. Terus tak taruh dari depan, terus di setiap ref itu tak taruh karena apa? Itu fungsinya tuh mencuri perhatian situ loh. Racun sih lebih ke ya bener racun. Memang aku menanam istilahnya tak tanam racun nih di situ loh. Iya. Mungkin lebih ke ini ya Mas Penot ya. Kan ada kan sesuatu atau perkataan yang diulang terus-menerus maka orang akan mempercayainya. Nah, mungkin lebih seperti itu ya kalian. Repetisi. Makanya kan, oh pantasan tuh dari sampai akhir lagu ya tuh. Ada. Kayaknya Iya. banyak banget kan dari pertama aja udah tororet. Dan peletakannya itu loh yang Oh, kayak peletakannya. nggak bertabrakan dengan vokal, nggak bertabrakan dengan musik, tapi bisa kayak ya udah bolopop gitu. Ayo kan ada yang Solo bilang pop, ada yang bolo gitu. pop, ada yang bilang apa kan beda-beda itu. Solo pop kayak Solo gitu. pop. Itu terserah teman-teman. Poin plus banget ya di situ. Nah, di situ. Berkaca juga dari biasanya kalau untuk acara apa? Penjurian ya, sebuah kompetisi itu memang poin pertama itu menurut saya itu biasanya dia di intro sama di vokal awal. Nah, ini analisa aku aja. Intro itu harus jangan bertele-tele atau intronya unik. Hook gitu ya. Intronya atau unik atau jangan bertele-tele yang simpel aja. Terus yang kedua vokal pertama masuk nih. Ini yang paling kunci banget. Karena apa? Nah, kalau untuk kompetisi yang skala nasional itu pasti peserta kan akan banyak banget kan. Iya. Nggak mungkin dong dengerin juri dengerin full gitu. Bisa berapa hari mereka dengerin kayak gitu. Paling kan intro coba masuk Song. vokal pertama nih kayak gimana. Sampai ref kalau itu flat aja udah skip ganti yang lain. Pasti kayak gitu kalau penjurian itu kayak mesti kayak gitu. Makanya poin di awal tuh harus penting gitu kalau kita bikin sesuatu karya untuk sebuah kompetisi. Istilahnya membuka kerannya dulu ya, biar Iya. banjir gitu ya. Biar tahan dulu nih bentar. Nih ini asik nih kayaknya. Enak banget ini. Coba sampai ref. Akhirnya keterusan. Terus, selesai. ya. Nah, sampai selesai lah ini dengerin kayak gitu loh. Kita bisa nahan juri untuk dengerin dulu kayak gitu. Setidaknya kayak gitu. Itu PR kalau menurutku bikin karya yang untuk kompetisi. Kayak kalimatnya Helmi Yahya ya Mas Benut ya. Gimana? Lagu ini makin lama makin enak gitu. Nah, Menenangkan. Ya kan? Mungkin itu sih yang dimaksud sama Mas Benot dalam mengaransemen lagunya ya. Menjadi kayak grafiknya tuh bisa kayak gini gitu loh. Oh, terus sampai akhir ya. Iya. Dari awal pun udah kebuka, terus nyampe ke ref, kok candu banget nyampe akhir gitu ya. Nah, aku penasarannya dari masing-masing kalian itu pas di acara kan kamu nggak di stage juga atau sama Agil? Stage. Itu kalian di mana dari masing-masing kalian? Kalau Mas Benot kan di stage. Kalau Agil kemarin aku lihat kok itu di YouTube, lihat YouTube itu posisi di mana Agil? Itu juga sebenarnya backstage Backstage juga. Backstage juga. Itu Cuma jauh nggak sih dari itu? Enggak, cuma bedanya kalau di backstage kan nggak bisa ngerokok, itu bisa ngerokok. dia gak keluar dari backstage itu loh yang ada area bisa ngerokok. Terus dan juga ngerokok. kebetulan kemarin kan ada teman-teman juga yang nemenin kita gitu loh di situ. Ya lebih enak aja kayaknya untuk bersantai sambil melihat tayangan itu. Berarti yang di depan itu yang undangan ya? Iya emang Iya. ketat kalau untuk yang di dalam di dalam studio lah ya bisa dibilang. Di dalam studio itu emang ketat banget sih karena emang iya udah harus swab semua harus Nah, apa. ngomongin tentang ini kan ada hubungannya sama pandemi ya. Ah. Dari proses awal itu kan aku juga memandang ini
awalnya itu prosesnya ada kalian bertiga, terus ada Mbak Cisa, ada Rosid, ada Dion juga ya. Nah kemarin kan aku sempat lihat dari update-nya si Rosid. Ini juga jadi pertanyaan teman-teman, kenapa kok pas tampil nggak ada Rosid? Itu gimana teman-teman? Ceritanya gimana? Ini kan yang jarang diobrolin, nggak diliatin dari kemarin. Emang dari kemarin kita tuh sebenarnya diem nggak nge-share tuh karena kan kasihan juga itu, kasihan Mas Rosid. Kebetulan kemarin kok ya dilalai kena APC gitu. Jadi Final hari H kita berangkat sih. Tes terakhir itu? Paginya itu kita harus berangkat. Sebelum bandara berarti? Sebelum bandara selang 3 atau 4 jam ya Sir ya, 3 jam. jadi di penerbangan pesawat terbang itu jam 2. Jam 2. Kumpul di bandara jam 12. Kita tes jam 9 pagi ya. Iya, jam setengah 9 ya. Antigen. Terus kita tunggu hasilnya. Ya nggak lolos cuma Mas Rosid gitu. Ya nggak lolos cuma Mas Rosid, terus coba cek lagi. Terus wah ini kayaknya nggak bisa nih. Emang nggak bisa, terus si panitia bilang, "Mas cari ganti dong." Oh, awal konsepnya itu Rosid dulu berarti yang harusnya berangkat. Oh, sama Dion. Oh, sama Dion juga. Cuma Dion kan ada beberapa pertimbangan yang emang dia tuh kayaknya emang nggak pengen ikut ke Jakarta gitu loh, karena ada beberapa pertimbangan gitu. Seperti itu. Pada akhirnya Dion lagi yang berangkat ke Jakarta. Seperti itu yang terjadi kemarin. Terus tapi Dionnya juga pas siap itu kondisinya itu. Enggak. Siap tidak siap sih. Siap itu. Leng ngabari kapan itu? Mas Pinot kan cari ke rumahnya, nggak ada kan? Ada kerja katanya orang rumah ada kerja. Aku cariin ke teman-temannya, teman bandnya kan yang satu band sama dia. Dia juga nggak tahu kerjanya di daerah mana tuh nggak tahu, cuman di daerah sana, cuman tempat pasnya tuh sebelah mana itu nggak tahu itu loh. Aku nanya-nanya, terus nanya ke Pak Dukuh sana katanya tahu namanya yang punya apa bosnya yang di tempat kerjanya itu loh. Oh, aku ketemu nama, akhirnya ini aku bagi tugas nih. Kan rumahnya jauh, dekat bandara sana kan, daerah sana kan. Terus tempat kerjanya di utara sana, di dekat Celereng itu. Oh. Akhirnya ini bagi tugas dia yang jemput. Aku ke sana, terus sampai sana tuh udah bingung ngomongnya gitu loh, karena kan kasihan dia lagi kerja gitu kan. Terus tapi pelan-pelan aku obrolin pelan-pelan, dia mau gitu. Untungnya pas tes negatif gitu loh. Aku tuh nggak kebayangin loh kalau pas tes ternyata positif gitu. Untung aja. Udah dijemput kerja, cuman disuruh karantina gitu. Tungkrok gitu. Dan warna vokalnya hampir sama ya sebenarnya Dion sama Rosid. Hampir sama, tetap Berat gitu loh, tipe-tipe berat kan. Karena aku dari awal ya kayak gitu, dari awal aku pengen yang cowok yang berat nih kayak gitu loh. Yang cewek biar yang ini, cuman yang cowok biar aku pengen berat nih, yang tipe-tipe yang berat nih, yang kelihatan lakinya itu loh. Makanya di situ nggak ada suaraku. Ada sih yang suku-suku itu loh. Suaraku di situ aja kayaknya lebih pas ya. Kalau yang seperti ini emang kita nggak maksudnya tuh kita pasrahkan ke Mas Pinot walaupun nggak sepenuhnya. Karena kan lebih ke pengalaman Mas Pinot. Mas Pinot kan ada studio rekaman juga, jadi dia terbiasa menderek gitu, menderek. Dan seperti yang Mas Pinot bilang panjang lebar tadi, kalau bikin lagu tuh coba awalnya dibikin yang nyandel dulu di telinga gitu. Karena mungkin kan si Mas Pinot pernah ikut kompetisi juga, nasional juga. Tahun 2008 Mas Pinot acara apa itu salah satu produk gitu. Ayam goreng ya, Ayam goreng ya, terus ternama di dunia. Juara satunya dari Kulon Progo. Iya kan? Gitu loh. Ada bekal itu ya? Iya, aku waktu itu masih SMP, nonton. Ya ketahuan umurnya Mas. Aku masih nonton Mas Pinot. Masih nonton Mas Pinot. Ya. Udah ngeband belum dulu? Tipis-tipis. Baru latihan gitar. Nah, mungkin aku dari situ juga. Gil, kamu nggak usah ngomongin kamu umur berapa dulu. SD. Lintas generasi ya ini ya. Iya. Gimana Mas Pinot? Gitu sih, jadi mungkin bekal dari itu, pengalaman itu diceritakan ke yang muda-muda. Tapi aku SD juga udah tahu Mas Pinot ini. Udah tahu. Udah tahu. Udah tahu kalau sekarang saya tua. Iya, seangkatan saya sama Mas Gandro. Oh iya. Ini langsung disebut ya manajemen ya ini ya. Sekalian. Teman-teman juga punya bekal masing-masing ya di pengkaryaan berarti ya, karena adanya punya band juga di Karena Mereka, terus dulu Mas Pinot di The Mad juga, terus Agil juga.
di Roti Mentega. Dari masing-masing personil kalian itu punya dukungan nggak di situ? Ada dukungan nggak? Support banget nggak pas kalian maju nasional itu? Nggak dalam artian Ya maksudnya wah gas wae gitu. Kan kalian masing-masing juga punya progres. Ada tanggungan masing-masing. Apa Ya ini maksudnya? didulukan dulu. Gitu. Oh ya, kalau dukungan ya kebetulan Mbak Cisa kan dulu juga vokalisku kan, dia vokalisnya The Met juga. Yang dulu ke Jakarta juga. Kemarin juga kebetulan ada salah satu juri juga dapat undangan di sana yang dulu penjurianku sama Mbak Cisa yang dulu itu. Ada juga. Om Ben Sleo itu juga kemarin hadir. Nah, kalau support ya teman-teman band support semua dari Caca juga di Roti Mentega ya, Akhilya sama kamu ya. Ganggu progresnya nggak? Ada target-target tertentu yang ini didulukan aja karena ini membawa nama Kulon Progo. Ada anggapan kayak gitu nggak dari Iya, teman-teman? kemarin ya untuk karena mereka kemarin ya masih ada ya, bentar ya. Iya, karena Ini kita masih ada rekaman. proses yang Iya, tertunda. masih rekaman. Tetapi karena ya mungkin ini tanggung jawab ya. Iya. Tanggung Impact-nya juga gede juga ya nanti ya kalau membawa nama daerah gitu ya. Iya ya seharusnya seperti itu, tapi alhamdulillah teman-teman dari karena mereka kan maksudnya mengerti karena progresnya itu pun nggak jauh-jauh dari band juga gitu loh, tetap masih di industri musik. Perputarannya di situ ya. Iya. Oh iya, satu lagi Mas Yuda. Harusnya kan kemarin itu juga konsepnya full kan. Jadi awal kita tahu itu oke, nanti perform kalian. Jadi akhirnya kita perform, udah kita siapin personil itu. Kalian nggak ada sempat musiknya menjaring disiapkan. juga. Iya, ini udah Totally berapa orang yang sebenarnya awal di 18, seleksi buat 20. 18 sampai 20 antara segitulah. 18 sampai 20 Sekitar orang. segitu orang. Itu terdiri dari Dari Kurumpiong, Saron, terdiri dari Beduk, Lengkap Anduk, berarti? lengkap semua di situ. Terus Bass, kenapa kok bisa pas kemarin live cuma diminimalisir banget? Berapa? 5 ya maksimal ya? Maksimal 5 orang. Ya, Itu gimana itu ceritanya? dikarenakan pandemi jadi protokol. Alasan protokol Itu kesehatan. ngabarinnya berapa hari sebelum itu atau gimana? ya udah lumayan sih. Dari habis ngabari aku paling selang berapa seminggu apa ya, terus ada ini Mas perubahan jadwal karena protokol, kapasitas gedung dan sebagainya kan. Yang bisa berangkat cuman 5 orang. Bagaimana kalian perform memaksimalkan 5 orang itu? Terus ada yang mempengaruhi nggak di pengkaryaannya itu? Maksudnya ada yang dirubah atau enggak? Ketika kan ini tujuannya dulu live buat orang yang banyak. Iya. Terus ini buat orang sedikit. Ada nggak perubahan di situ? Pasti ada ya Mas, Pasti ada. karena konsep kan itu Iya. udah lebih daripada konsep. Otomatis ketika dipangkas itu, nah ini kita diuji lagi nih, kita memutuskannya bagaimana gitu. Terus Mas Pinot kemarin bilang ya udah kita minus 1 aja gitu. Kayaknya solusi terbaik ya. Solusi terbaik sih. Ya, karena basically ini udah vokalis semua yang bawakan vokal kita banyak, nggak cuma 1 orang itu loh. Ini cuma udah kalau kita player lagi udah nggak bisa. Ini udah habis di vokal kan. Jadi ya Mending udah fokus aja di vokal. kita fokus ke vokal aja. Yang penting musik aman aja untuk produksi. Dan itu goals juga ya, dapat komen bagus banget dari vokal. Nah ini kan kita udah ngomongin bagus-bagusnya. Kalau dari komen-komen warga net itu ada yang kurang nggak gara-gara ini? Saya kemarin sempet ada sedikit pembicaraan kalau ada ya juga yang nggak suka karena ada pengkaryaan seperti ini. Kalau kalian memandang kayak gitu gimana sih? Maksudnya kan kalian sebagai musisi juga punya attitude buat yang penting tanggung jawab saya adalah berkarya. Kalau dari sudut pandang kalian masing-masing bagaimana? Kan pasti ada yang plus minus kayak gitu. Kalau menurutku setiap hal itu kalau ada positifnya pasti ada negatifnya. Jadi ketika mungkin kita melakukan ini, kita membuat karya ini, yang penting kan tujuan kita, tujuan awalnya. Kita pengen untuk ya udah kita sebagai musisi kita berkarya. Dan kebetulan kita juga masuk ke 5 besar itu artinya tidak membawa nama kita sendiri, tetapi membawa nama Kulon Progo, Bahkan DIY. bahkan Jogja mungkin. Jadi kita mikirnya adalah ya udah ini yang penting kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Toh nantinya masih ada yang mungkin tidak suka atau komentar negatif. Menurutku itu sah-sah aja sih, maksudnya setiap orang juga mungkin punya pandangan masing-masing. Cuman aku mikirnya semoga teman-teman yang ada di musisi Kulon Progo ketika mendengar komentar yang atau pendapat yang tidak seperti ekspektasi kita,
semoga bisa mensikapi dengan baik juga. Dalam artian ketika itu komen bagus dan kita bisa ambil, kita ambil. Ketika itu komentar yang jelek dan kita bisa ambil juga bagusnya gimana juga kita ambil, kayak gitu aja sih. Tetap harus bisa memfilter ya Mas Agil. Iya, supaya apa ya istilahnya tetap waras gitu loh. Pikiran kita itu tetap waras gitu sih kalau aku pribadi ya. Mungkin Mas Irda atau Mas Penot punya pandangan sendiri. Kayak jadi antar dulu. Ancang-ancang. Awas ngene iki. Mungkin aku ini ya nyebutnya bukan komentar jelek ya, lebih ke mengkritisi gitu aja ya, mengkritisi. Gitu. Yang berbeda, ini agak warnanya agak beda ini. Yang mengkritisi gitu. Jadi kita ketika ada orang yang seperti itu mengkritisi, kita masukin buat pembelajaran kita gitu. Jadi tetap kita filter, kita harus tahu mana itu yang mengkritisi atau mana itu yang cuma ngomong doang gitu. Karena kan kita harus lihat orang itu juga tuh. Ketika siapa sih yang mengkritisi? Oh itu, oke kita masukkan. Kalau siapa sih itu? Oh dia punya karya nggak tahu? Oh dia progresnya bagaimana? Oh berarti emang punya penyakit, ya punya penyakit gitu. Ya udah biarin. Gitu. Nggak ada obat tadi loh. Iya, nggak ada obatnya nggak ada ya, penyakitan. Seperti itu. Tapi tetap kita masukin semuanya Mas Ruben, semuanya apapun itu positif negatif kita masukin, kita poin-poinnya kita catat. Jadi ya kita lah buat pembelajaran kita karena ketika kita pengen maju kan kita harus terus belajar. Iya. Mas Kalau dari Mas Penot yang cukup senior dalam bidang industri hiburan ini ya. Kalau aku Mas, seneng sudut Mas, pandangnya? malah seneng kalau ketika ada orang yang bisa mungkin sudut pandang Mas Irda mengkritisi, kalau aku mungkin lebih ke langsung aja sih ya, tidak suka gitu loh. Karena apa? Iya kan, iya kan pilihan itu cuma dua, Mas, suka sama tidak suka kan. Nah, kamu suka nggak? Kalau nggak suka berarti kamu tidak suka, kan seperti itu. Iya. Oh, Langsung aja aku hitam, putih, ambil ininya. Tidak suka, bukan mengkritisi ya. Jadi kalau ada yang tidak suka itu aku malah seneng Mas. Dan itu wajar. Dan itu wajar. Aku seneng kenapa? Karena dia pasti ngomongin nih. Kan hal-hal yang nggak suka malah biasanya digelendengi gitu. Itu tuh malah seneng aku. Jadi kan malah domongi terus. Oh, gosipnya berputar ya malah. Iya. Ada terus ya. Dan aku berterima kasih. Karena dia membuang-buang mereka tuh yang tidak suka itu membuang-buang energinya hanya untuk nganu kita. Udah itu aja sih. Terima kasih ya, energinya udah dibuang-buang buat kayak gitu itu loh. Ya betul. With all many respect dari aku sendiri ya buat teman-teman ini, pensikapannya bagus banget sih ketika ada komen-komen kayak gitu. Kalian lebih nggak fokus ke situ juga ya. Karena apa sih? Kenapa nggak? Kan ada yang tipe yuk yang dibales gitu. Ada yang lebih membiarkan gitu. Kalau masing-masing dari kalian gimana kayak gitu? Ya, seperti yang dibilang Mas Penot tadi, ketika ada orang yang banyak ngomong kayak gitu kan, mereka membuang energi mereka. Ketika kita balas berarti kita membuang energi kita juga, membuang energi untuk sesuatu yang nggak penting. Nah, itu Mas Ruben. Itu. Karena seumpama nih waktu hari ini kita memikirkan untuk progres ke depan, harusnya kita udah mencapai poin-poin gitu. Ketika kita memikirkan orang yang nggak suka itu, wah, waktu kita terbuang untuk progres ke depan, apalagi kan sebentar lagi ada Muntereh Music Fest 2021 nih. Langsung ya itu ya. Runtak bridging loh ini. Langsung ke sana arahnya. Berarti Muntereh Music Fest itu juga mau diselenggarakan lagi tahun ini? Itu rencananya sih menjadi event tahunan. Karena berhubung saat ini lagi pandemi ya, mau nggak mau kita terbatas dengan virtual. Jadi bayangan kita Muntereh Music Fest itu di kedepannya akan menjadi seperti Dieng Culture Festival gitu. Kamu sempat ngobrolin itu ya sama aku? Iya, jadi yang seperti backgroundnya ada gunung gitu ya. Kulon Progo punya gitu loh. Oh yang besok virtual lagi dah? Virtual. Ini belum bisa nunggu, nggak tahu sampai kapan. Tergantung ini pandeminya selesainya kapan kan. Mohon bersabar. Ada impactnya itu habis pengkaryaan yang kemarin di Jakarta sampai nasional itu terus menuju ke Muntereh Music Fest itu. Apakah lebih dilirik dari teman-teman yang berkancah di nasional atau bagaimana? Oh iya jelas, seperti kemarin beberapa mungkin ada teman-teman dari peserta kemarin juga Mas Pinot ada yang DM aku, kita bisa ikut nggak nih gitu. Oh begitu. Iya seperti itu. Jadi mungkin ya harapan kita sih sebenarnya besok kedepannya Muntereh Music Fest ini menjadi luas Mas Pinot. Iya. Jadi ini sesuatu aset yang dimiliki Kulon Progo gitu loh. Iya. Dan aku juga kemarin agak kaget juga. Jadi
ada teman-teman dari Kalimantan sama yang dari Nias itu, mereka tahu loh Pegunungan Menoreh. Tahu. Mereka tahu. Itu aku kaget. Tahu Mas Pegunungan Menoreh kan? Tahu. Sampai ke sana ya. Sampai ke sana mereka tahu, berarti bahwa ini Kulon Progo ini potensial banget ini loh. Menoreh ini kayaknya ini banget ya, apa ya? Nilai jualnya ke Plus luar banget. itu plus banget itu loh. Mereka udah tahu itu loh. Jadi begitu Menoreh mesti, sebentar Mas, Menoreh kan pegunungan ya? Heeh. Iya, dia udah tahu gitu. Oh iya. Ada nggak sih pandangan dari kalian itu kan ngerasa, apalagi Yerda juga sempat aku ngobrol sama Yerda juga kan, kalau misalnya main ke Jogja, padahal yang deket tuh, itu ngerasa kayak Kulon Progo kecil banget tau, jauh gitu. Habis itu yang kemarin karya itu ada respect gitu nggak yang naik gitu gara-gara kemarin? Oh nggak bisa disepelekan ya ternyata ya Kulon Progo. Iya sebenarnya kita nggak memikirkan jauh Heeh. seperti itu, cuma emang agak beda gitu loh. Seperti ya mungkin teman-teman banyak yang mulai bukan mendekati sih, lebih ke apa, menanyakan progres kalian sebentar lagi apa, seperti itu. Itu biasanya berhubungan dari sponsor. Nah gitu, lebih ke itu sih Mas, karena kan sponsor itu pengen sesuatu konsep yang sangat mungkin beda dari yang lain. Nah ini nanti tugas-tugas kita bagaimana untuk menyikapi hal itu. Ada nggak bocoran Anda buat besok pengkaryaan selanjutnya apa? Mau bikin apa kalian? Belum tahu ini. Belum tahu. Karena ini mengalir, beneran sumpah mengalir itu. Aku kadang kalau Atau nunggu itu 5 hari membuat itu seperti yang kemarin. Kapok nggak Gil bikin lirik 1 jam gitu? Enggak sih. Justru asik ya ternyata ya, kayak gini ya, kayak ditodong senjata tuh asik ternyata. coba sekarang, apakah ini Kemenparekraf ini apa lomba cipta lagu itu kita pernah kepikiran? Nggak pernah kan? Enggak. Waktu itu aku sama Mas Not masih ini rekaman karena mereka gitu loh. Nah, Terus aku lihat, wah ada info. iseng gitu. Iya langsung gas gitu loh. Gas Jadi nggak nggak kepikiran, gitu. bahkan setelah ini tuh apa belum tahu kita. Cuma Master plan itu masih sudah ada, kalau Iya, master sudah plan ada master plan. pasti sudah ada. Cuman kalau sebenarnya kan kayak gini kemarin nggak masuk ke master plan ya Mas Irda ya. Kan tahunya kan dadakan terus kayak gitu loh. Bukan ke master plan, karena master plan kita bagaimana kita berkomunitas yang memikirkan seluruh teman-teman dari komunitas ini. Master plan-nya kan di situ Mas Irda. Dan kebetulan kalau yang ini kemarin kan kita cuma perwakilan aja yang berangkat loh. Tapi kan tetap sama, kita juga toh piala juga ini buat kita semua. Ini tuh milik semua komunitas. Jadi siapa saja boleh membanggakan, bisa dibilang ya, boleh membanggakan piala ini, boleh menyimpan pun boleh, monggo. Kalau yang mau ini yang penting di rumah aja no. Iya, ini dirawat. Berarti dari masing-masing itu boleh merawat dan berkarya begitu ya? Boleh, sangat boleh. Atau aku juga lebih ke ini teman-teman musisi juga, karena mungkin lagi sibuk dengan bandnya masing-masing. Jadi ada satu waktu kapan yuk barangkali ada ide-ide lebih gila lagi nih. Iya. Buat kita duduk Ada bareng. harapan ke situ Mas? Nah, aku ada harapan ini ya. Kita duduk bareng lagi. Aku pengen ada ide-ide gila lagi nih gitu. Sementara kalau aku pribadi juga udah punya ide gila nanti untuk di bulan Agustus sih. Agustus, Iya. ada bocoran itu Agustus. Apa itu? Ya ide gila aja itu dulu aja. Ide dulu. Iya. Tapi eventnya Agustus itu berarti ada event, ada Entah itu event atau tidak, tapi kita mengusahakan lah ya, nanti di Agustus itu aja sih. Agustus ya bocorannya ya. Iya. Ya mungkin buat Tipis banget bocorannya. Kasih dikit lagi dah. Apa Gil? Kasih Gil, dikit lagi. enggak sih, itu biar Mas Pinot aja yang berimajinasi. Ini soalnya lagi imajinasi. Belum. Ya ini mungkin menambahkan ya Mas Pinot, mungkin buat teman-teman musisi Kulon Progo atau teman-teman yang ada di Kulon Progo, suatu saat kita bisa duduk bareng kok, maksudnya ngobrolin ide ke depan atau bahkan mau nyumbang sesuatu dalam artian mau pengen bikin lirik bareng Mas Agil, bikin aransemen bareng Mas Pinot, atau mau ngomongin industri, ya yuk kita sangat membuka gitu loh. Iya. Untuk musisi Kulon Progo. Jadi biar apa ya, kalau mungkin ada yang mengira nih nanti sekat-sekatan itu tuh nggak ada, kita tuh sangat terbuka gitu. Cuma kemarin pas kita bikin lagu untuk Kemenparekraf itu kan posisinya emang mepet-mepet banget gitu. Jadi Udah yang ada gas aja. Yang ada. Ini seperti Mas Agil tadi yang tuh. ready itu nanti posisi ya kayak gitu loh. Ini soran kayak gitu sih, lebih ke
ke situ. Berarti hampir semua itu di calling ya, yang ready siapa ya, yuk lanjut gas gitu ya. Iya. Kamu berarti bisa pikir cepet dan bikin karya bagus ya. Kepepet Mas Ruben. Kepepet masalahnya ini. Kacau emang Mas Penot tuh ya. Kalau aku sih emang sering dikejar deadline ya, jadi dikejar timeline, jadi ayo Gil kayak gitu loh. Jadi udah yuk. Aku sampai sekarang tuh masih ingat posisinya waktu kumpul pertama gitu dan iya itu tadi kayak rasanya ditotong senjata sih. Kayak udah ngomong gas baru dikasih tahu tapi tinggal 5 hari nih. Terus gimana Mas? Ya kamu sekarang bikin lirik. Notasinya udah ada Mas? Udah. Mas Irda gitu. Udah Gil baru segini. Enggak, karena yang waktu itu yang bridge, bagian bridge Mas bridge. Itu kan belum ketemu. Jadi wah ini harus ada apa pengantar sih apa namanya? Bridge itu. Ya jembatan. Harus ada jembatannya gitu. Ini nggak bisa loh terus gini terus. Itu Mas Penot punya ide. Ini dikasih ini progresnya gini baik iki dah iki rene iki enak iki. Oh akhirnya ya udah ini ada pengantar untuk menuju ref ini. Untuk meresum pembicaraan kita yang lumayan cukup banyak ini ya, dari proses awal tadi sampai sekarang dan akan ada proyek juga yang katanya bocorannya Agustus itu. Apa sih harapan dari masing-masing dari kalian? Nah harapannya dengan seperti ini progresnya itu terus gitu loh. Karena kita kan juga nggak cuman sampai di sini, kita bakal terus-terusan untuk mengeluarkan ide-ide yang lebih gila lagi. Nah harapannya dari teman-teman musisi Kulon Progo sendiri bisa terus bersinergi, bisa terus solid, karena aku lihat dari awal sampai sejauh ini kita cukup solid gitu loh, cukup bagus, cukup baik. Orang luar pun juga melihatnya, wah ini musisi Kulon Progo tuh bagus gitu loh. Aku mendengar banyak teman-teman yang ngomong seperti itu. Harapannya itu sih, yang pertama tetap bersinergi. Yang kedua adalah semoga sinergi itu nggak hanya terjadi di musisi Kulon Progo sendiri, karena kita membawa nama Kulon Progo pun artinya seluruh Kulon Progo, bahkan mungkin kalau bisa provinsi, atau mungkin nanti ini Haluku ya, Haluku karena kita di Kulon Progo itu ada bandara baru yang internasional, artinya kita sebagai pintu gerbang menuju ke Jogja itu sebenarnya di Kulon Progo. Aku punya pikiran halu, semoga nanti ke depan nggak cuman, karena kan sebenarnya sering juga ya banyak musisi yang datang ke Jogja tapi dari luar negeri, tapi mereka singgahnya nggak di Kulon Progo nih. Mereka turnya ada dari teman-temanku yang cerita di Bantul, di Sleman, seperti itu. Nah aku punya harapan semoga ke depan nanti bersinerginya itu bisa sampai ekosistemnya itu sampai ke luar negeri gitu loh, nggak cuman. Dan ini udah mulai dilirik nih Kulon Progo kira-kira ini. Semoga saja seperti itu sih kalau aku harapannya. Berarti sudah kepikiran tuh ini? Kalau aku lebih ke apa ya, ke industrinya maksudnya. Industri kreatif ini kan sangat penting sekali. Ya, sebenarnya itu musisi Kulon Progo itu awal mulanya Mas Penot. Kalau aku kemarin kan dari kemarin di karena mereka itu. Cuma pada suatu waktu Mas Penot bilang, kamu nggak pengen ikut mutakat di Kulon Progo gitu. Ya udah, terus aku tanya Mas Penot, ini gimana sih ini calon-calon ini apa ya, jelundrungnya apa jelundrungnya gitu. Keterangannya. Nah, awal mulanya tuh gimana tuh Mas Penot gitu. Terus Mas Penot cerita, ini Kulon Progo tuh kayak gini. Terus aku, oh ya berarti ini PR-nya ini kita sebenarnya edukasi gitu. Edukasi, terus bahwasanya industri musik itu tuh jangan disepelekan, itu bisa hidup sekali gitu loh. Nah mungkin aku lihat sih dari teman-teman musisi Kulon Progo ini lebih ke ragu-ragu gitu loh. Karena masyarakat pun menganggap, kamu kerja apa sih, musik itu tuh tabu nggak sih? Tabu tuh, nah masih tabu gitu loh. Tapi kalau kamu tahu Denny Caknan, kamu tahu sejenisnya gitu kan, dapat duitnya dari mana dia? Kalau dari kalian sendiri gimana ngerasain di industri itu? Hidup juga. Karena mereka alhamdulillah, bisa dibilang alhamdulillah setelah hampir 11 tahun ini dari jatuh bangunnya gitu ya. Kuncinya apa sih dah? Kuncinya dah? Konsistensi atau apa? Konsisten. Jadi ketika apalagi ini pandemi nih ya, aku cerita pandemi ini.
apa yang dirasakan karena mereka tuh luar biasa sekali, karena duit kas yang tadinya besar tiba-tiba mepet gitu. Kita dipaksa untuk terus berkarya karena untuk mentreatment bandnya ini supaya nggak kelihatan mati ya nggak. Ya. Sekarang sekelas mungkin apa? Noah, Sheila on Seven itu nggak ada panggungan juga, sama seperti kita semua. Sama juga nasib. Iya. Jadi apalagi posisi seperti karena mereka itu tuh band-band yang sedang Aktif gitu ya. iya gencar-gencarnya, tiba-tiba pandemi ini kan sesuatu yang belum pernah sama sekali kita pikirkan tuh. Nah, Itu tiba-tiba terus bikin gitu. jelek hilang semua gitu. Force major Tapi yang ya- kelamaan itu ya. Nah, Force major tapi Force major durasinya yang kelamaan. Semua ya yang kena ya. Gitu. Nah, otomatis kan kita berkarya tuh mengeluarkan jelas uang. Nah, Mengeluarkan uang, apalagi kalau konsepnya luar biasa, uangnya juga lebih gitu. Nah, itu gimana kita menyikapinya, gimana kita cara muterin, kembali lagi ke industri itu tadi ya, muterin bisnisnya itu supaya kita hidup terus. Gitu sih, aku sebenarnya pengen ngomong ini tapi ya alhamdulillah bisa ngomong ya gitu. betul, ya betul. Karena ketika aku mau pengen ngomong di grup, Heeh. gitu kan, kayaknya teman-teman di grup WA itu lagi sibuk semua itu. Dulu pernah ada satu kali Zoom meeting sih, tapi awal-awal itu yang ngikut cuma nggak sampai 10 orang Boy Mas Pinot itu. Aku pengen ini Mas Pinot sebenarnya ke depan pengen ada Bikin lagi? nggak seperti workshop itu aja Oh, sih. Sekarang kan workshop. udah boleh nih workshop. Kita ngomongin industri, kita datengin siapa gitu. Aku lebih ke itu Mas Pinot sebenarnya. itu sudah ya kita memang sudah ngobrol, udah ada di iniku juga, jadi emang habis ini aku pengen workshop sih. Heeh. Dan mungkin itu tadi kalau harapanku sih ini nggak melulu tentang musik aja, jadi aku pengen semua pelaku industri kreatif, seniman, entah itu musisi, entah itu desainer film, pelaku pegiat seni yang lain, fotografi, desa wisata, desa budaya, dan olahraga, itu aku pengen semuanya itu bersinergi. Dan harapanku kita nggak jadi penonton aja. Bener. Karena Kulon Progo ini di mata orang luar tuh sudah kayak mutiara ya, bisa dibilang ya. Ini pada mau masuk. Nah, ini kita jangan cuma jadi penonton aja. Itu sih harapan saya. Kita bersinergi itu bisa. Bahwa kita mampu kok. Kita sendiri dari kita untuk kita itu mampu. Itu sih. Terima kasih teman-teman Herda, Agil dan Penot telah hadir. Terima kasih. Sama-sama Mas Ruben dan tim ya. Terima kasih ya tim ya. Mantap. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.